Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjutkan dengan doa menuntut ilmu supaya ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai acara ini mungkin boleh absen dulu nih namanya siapa dan dari mustawa berapanya. Karena kita mau survei juga nih, kira-kira yang ikut acara kita apakah mustawa tingkat-tingkat atas atau anak-anak mustawa tingkat bawah juga udah pada mulai ikut acara kita ini. Insya Allah acara ini juga akan direkam dan akan dibagikan, tapi buat teman-teman kita harapkan untuk ikut sampai acara selesai, karena mungkin dengan mengikuti acara ini bisa lebih interaktif, bisa tanya jawab dengan Ustadz. Mustafa lima hadir, Jamil lima hadir. Insya Allah. Nah, insya Allah sore hari ini pelatihan Maktabah Syamilah akan dibimbing oleh Ustadz Al-Mukarram Ustadz Musyafa. Alhamdulillah beliau telah hadir di room ini. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin belum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ustadz. Apa kabar Ustadz? Ya meriang-meriang dikit lah. Lagi pada demam nih orang rumah. Bisa kita mulai sekarang Ustadz? Ya boleh. Ya. Kepada Ustadz Musyafa, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol masykur Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gelap kan ya, enggak usah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa wala. Wala haula wala quwata illa billah. Oke, langsung saja ya. Untuk menggunakan sebelum menggunakan ya. Jadi Maktabah Syamilah sekarang tuh ada yang versi 4 ya. Tetapi saya malah tidak menyarankan gitu. Saya malah tidak menyarankan kalian menggunakan Maktabah Syamilah versi 4. Bentar saya share dulu layar saya ya. Jadi bisa coret-coret nggak saya ini? Oh, saya nggak bisa coret-coret ya. Sebentar Ustadz. Nggak bisa coret-coret. Nggak apa-apa ya. Jadi di layar kalian itu, di situ ada Windows Explorer ya. Ya, kelihatan Windows Explorer. Kelihatan Ustaz. Oke. Itu saya nggak bisa coret-coret soalnya. Itu di situ kan ada Syamilah 4, ada Syamilah R1 ya. Nih. Iya, Ustaz. Syamilah 4 dan Syamilah apa? R1. Syamilah 4 itu adalah Maktabah Syamilah versi terakhir, ya, versi resmi yang terakhir, ya. Dan versi resmi terakhir ini menghapus versi-versi sebelumnya, Nah, versi sebelumnya itulah Maktabah Syamilah R1 namanya. R itu resmi ya. Ya resmi juga, tapi resmi yang versi sebelumnya. Nah, saya menyarankan kalian tidak memakai yang Syamilah 4. Pertimbangannya adalah karena justru di Syamilah versi 4 ini banyak fasilitas-fasilitas Syamilah yang tidak lagi berfungsi. Jadi versinya versi baru tetapi menghilangkan banyak fungsi yang ada pada versi-versi sebelumnya. Oke, gitu ya. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kalian kalau mau mengcopy Syamilah, kopilah yang ini, yang Syamilah R1 ini ya. Nah, pertanyaannya, apakah sudah pada ngopi Syamilah yang ini? Belum, Ustaz. Belum? Belum. Oh, aduh, gimana caranya? Baru idat 1, Ustaz.
Ya mau belum edat juga boleh ngopi ya. Kopinya gimana, Ustaz? Ngopinya ya. Jadi ada beberapa sih yang ngirim SD card atau hard disk ke saya gitu ya. Tapi harap bersabar saja. Kalau ngirim ke saya berarti perlu waktu beberapa lama. Tapi kalau mau datang saja ke ini, datang saja ke kantor Idaroh ya. Ya Idaroh, minta dikopikan oleh Pak Slamet atau siapa di situ ya. Nah, itu satu folder ini dikopi semua nih, Samila R1 ya. Baik, Ustaz. Oke, itu ini besarnya yang di saya tapi ya. Besarnya ya kira-kira perlu ruangan 40 giga lah ya. Perlu ruangan kosong 40 giga, bisa di kartu, bisa di flash disk, bisa di hard disk ya. Tapi perlu ruangan kosong nah, paling tidak karena ini ada 34,7 giga ya. Ya supaya enak itu gampangnya saja adalah perlu ruang sebesar 40 giga ya. Ini sekarang mau nanya nih, yang sudah punya berapa orang nih? Coba raise hand. Ya. Nah, 1, 2, baru 2 ya yang punya. Oke ya. Kalau yang di aplikasi sama atau beda, Ustaz? Yang di aplikasi HP. Iya. Nah, itu versi HP ya. Versi HP berbeda. Jadi begini ya. Kalau Samila yang ada di Idaroh itu adalah Samila yang saya sendiri itu mengembangkannya juga. Tapi kalau yang di HP itu tentu saya tidak ikut-ikutan dalam mengembangkan itu ya. Tidak ikut-ikutan. Tapi kalau yang di Idaroh itu atau yang ada di laptop saya ini saya terlibat dalam pengembangannya. Maksudnya pengembangan itu gimana? Saya menambah-nambah kitab ya. Jadi ada kitab-kitab yang saya tambah-tambahkan. Yang tidak ada di versi-versi lain, gitu ya. Ya umpamanya begini, ini saya stop dulu ya. Saya ganti yang lain. Share screen-nya bentar. Ya. Ini yang versi R1 ya, kalau sudah muncul di laptop itu. Nah, di sini ya, umpamanya nih, klasifikasi penamaan kitabnya itu saya sudah ubah-ubah sedemikian rupa ya. Dan jumlah kitabnya juga, bentar saya kasih contoh ya. Muncul nggak di layar kalian? Muncul, Ustaz. Muncul ya. Ya. Nah, di sini jumlah kitabnya sudah 31.000 ya. 31.000 judul ya. Nah, ini kan kalau yang di versi HP mungkin hanya sekitar 7.000 ya. Hanya sekitar 7.000 judul. Tapi kalau yang kalau anti ngopi dari Idaroh itu ya di dalam Samila Anti akan ada 30, gampangnya saja 30.000 judul lah, 30.000 judul. Itu perbedaannya ya. Oke, jadi saya stop lagi ini ya, share-nya ya. Mau saya ganti lagi share-nya. Jadi kembali ke sini ya. Jadi kalau kalian pengen memiliki maktabah Samila, copy saja satu folder nih ya. Namanya Samila R1, di copy semua saja ya. Nah, di copy semua saja. Oke. Ustaz, Afwan. Kalau via Google Drive nggak bisa ya, Ustaz ya? Via Google Drive nggak bisa saya, karena saya hanya mempunyai ruang di Google Drive itu maksimal 15 giga.
maksimal 15 giga. Sedangkan ini paling tidak 40-an giga, jadi nggak bisa. Gitu. Atau ada yang punya Google Drive yang unlimited, nggak pakai dibatasi? Nggak punya, Ustaz. Nggak punya. Iya, itu dia. Nah, jadi Google Drive itu satu account, kalau kita membuat Google Drive satu account itu maksimal 15 giga. Nah, 15 giga itu paling kan bisa diisi ya 13 giga aja paling kan. Nah, tidak mungkin kita isi penuh 15. Nah, itu kan belum seluruhnya. Ya. Gitu ya. Jadi ini posisi pada di mana nih? Jakarta, Ustadz. Jakarta. Tulungagung, Ustaz. Hah? Tulungagung. Tulungagung. Mana lagi? Malang, Ustadz. Malang. Malang ya. Jadi siapa itu waktu itu Sidoarjo itu pernah ngirim harddisk. Jadi dia bukan ngirim sih. Dia beli harddisk ya, lewat online gitu. Ya kan? Nah, terus disuruh ngirim ke alamat rumah saya, nanti saya kopikan gitu ya. Nah, terus nanti kalau udah saya copy, saya kirim ke alamat. Nah, kalau ditambahi duit untuk kirim ongkirnya juga bagus juga itu ya. Karena kadang-kadang pada ngirim sesuatu ke sini minta di copy tapi nggak ada tambahan ongkirnya itu ya. Saya nambahin ongkir lah, enggak apa-apa sih. Amal sodakoh ya. Amal sodakoh. Ya. Tapi bisa juga kalau nggak mau ngerepotin saya, kirim saja ke Idaroh. Minta dikopiin oleh Pak Slamet ya. Dari Idaroh. Tapi bagusnya kalau ke Pak Slamet dikasih ongkir lah, kesian dia nanti ya. Itu ngopinya kan lama juga. Ya. 40 giga itu lumayan juga. Nanti dia harus pergi ke ke tukang paket gitu kan. Nah, gitu. Kasih ongkos lah Pak Slametnya gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya pakai yang di HP ya terbatas saja kitabnya. Hanya terbatas, satu itu. Yang kedua, kalau pakai Syamlah di HP itu kemampuannya juga terbatas. Ya, kemampuannya juga terbatas. Kan anti perlu ngopi-ngopi kan? Ya kan menggunakan Maktabah Syamilah itu kan tujuannya untuk mengcopy teks. Nah, kalau di HP nanti ngopi-ngopinya cukup, copy pastenya cukup merepotkan juga. Jadi saya menyarankan kalau untuk bahas itu jangan pakai yang di HP lah. HP itu untuk baca-baca saja. Untuk baca-baca jumlah halaman yang ringan-ringan saja lah. Tapi kalau sudah untuk mencari, untuk membandingkan, copy paste, ya kan, memberi catatan kaki dan sebagainya itu saya tidak menyarankan pakai HP. Ya. Saya menyarankan pakai komputer ya, laptop. Gitu. Ya sekarang kan laptop ini sudah menjadi alat ini ya, alat wajib bagi mahasiswa-mahasiswi. Ya. Oke ya. Jadi kalau ingin punya Syamilah, ini satu folder ini di-copy ya, semuanya. Nah, kalau sudah di-copy, selanjutnya bagaimana? Nah, ini ya. Ini folder ini kan sudah di-copy nih, asumsinya ya. Punya saya saya tutup dulu. Bentar, ya. Nah, ini double klik begini ya. Nah, di dalamnya ini ada 4 file ya, ada 4 file ya. 4 file ini dan atau tambah satu lagi juga bisa gini ya. Nah, ada 5 file ini ya. Inilah file-file penting ya. File-file penting di dalam folder itu ya. Nah, selanjutnya begini ya. Kalau ingin menjalankan Syamilah tanpa menginstalnya ya. Tanpa apa? Menginstalnya ya. Ini langsung saja menuju ke file namanya Syamilah ini yang gambarnya ini ya. File menuju Syamilah ini ya, terserah bisa double klik ya, bisa double klik. Tapi kalau saya tidak menggunakan pola double klik, kalau saya klik kanan ya, saya klik kanan begini, muncul nggak di tempat kalian? Muncul, Ustaz. Oke, klik kanan lalu pilih Run as Administrator ya. Setelah klik kanan pilih apa?
run as administrator. Nah, ya. Kenapa saya lebih memilih ini daripada double klik ya? Karena saya menggunakan Syamilah bukan hanya untuk membaca, tapi sekaligus untuk mengedit ya. Sekaligus untuk mengedit. Jadi supaya bisa mengedit saya harus jalan, run itu kan jalan artinya, as administrator. Jadi saya harus berjalan sebagai administrator laptop atau komputer ya. Atau administrator laptop atau komputer. Tapi kalau misalnya tidak ingin menjadi pengedit Syamilah ya, bisa double klik. Jadi jadinya begini double kliknya. Begitu double klik ya, nah dia akan langsung muncul seperti ini juga ya. Oke ya. Ini kalau double klik, tapi kalau run as administrator berarti langkahnya lebih panjang sedikit ya. Nah begini, sama juga. Ini langkahnya beberapa kali pertanyaan ya. Nah, muncul juga akhirnya. Ya, bedanya di situ ya kalau saya pakai Afwan Ustadz. Oh, mic-nya mati ya? Nggak sengaja tadi kepencet berarti ya. Mohon maaf ya. Jadi nggak sengaja kepencet berarti ya, maaf. Nanti tampilnya akan seperti ini ya. Jadi baik dengan pendekatan double klik ataupun dengan pendekatan run as administrator akhirnya akan bergerak seperti ini. Ini satu cara ya. Satu cara ya. Atau ya kalau mau diinstal ya, mau diinstal jalankan salah satu dari 4 file ini, salah satu saja ya. Saya sediakan 4 ya, saya sediakan 4. Mulai dari versi 359, versi 361, versi 364, dan versi 365. Ini adalah versi 365, versi tertinggi sebelum muncul versi 4. Ya. Versi tertinggi sebelum muncul versi yang 4. Nah, versi terendah yang ada di saya ini adalah versi 3.59. Nah, kenapa saya sediakan beberapa ini? Karena begini ya. Versi 361, 364, dan 365 ini oleh laptop sering didefinisikan sebagai virus. Nah, oleh laptop sering apa? Sering didefinisikan sebagai virus. Padahal bukan virus, ya, dia bukan virus, tapi antivirus yang ada di laptop tuh kadang-kadang mendefinisikan file-file ini sebagai virus, maka di-delete langsung. Ya. Maka di-delete. Nah, yang tidak diidentifikasi sebagai virus itu yang versi 3.59. Ya, 3.59. Itu tidak didefinisikan sebagai virus. Ya, itu saja. Jadi, saya kasih beberapa alternatif, siapa tahu nanti oleh antivirus laptop itu di-delete gitu. Maka masih ada alternatif lain. Nah, kalau lewat sini pakai diinstal ini berarti kan file ini dijalankan. Umpamanya yang ini ya. Saya pakai yang 365 ini ya. Di double klik aja 365. Upgrade 365. Lalu kita ikuti petunjuknya ya. Nah, begitu ya. Bentar. Ya. Ini proses menginstalasi ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini tampilannya, ya kan? Jadi Maktabah Syamilah ini bisa berjalan tanpa diinstal ataupun berjalan melalui diinstal, ya, melalui diinstal. Oke, sebentar ya, saya cari file lain dulu, bentar.
Oke, kalau langsung ada yang ditanyakan, tanyakan aja supaya interaktif aja ya. Afwan Ustadz, kalau misalkan dilihatkan yang Maktabah Syamilah versi 4-nya, ikonnya boleh nggak? Oh gitu. Ya mungkin ada yang mungkin ke download yang versi 4-nya gitu. Oh gitu. Boleh juga. Bentar. Nah. Jadi kalau versi 4, ya, bentar. Jadi kalau sudah install versi 4, yang versi lama hilang. Tapi nanti diinstal lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Ini yang versi 4 ya. Versi 4. Ini ya. Jadi yang versi 4 ini kan, Syamilah versi 4. Ya. Lalu jalankan launcher nih ya. Ya, ini lagi proses. Ya. Versi 4 seperti ini tampilannya ya. Versi 4 Ustaz, seperti ini. Sepertinya screen-nya belum di-share. Oh, bentar, lupa. Maaf. Saya ulang lagi ya. Ya. Share screen. Nah, ini versi 4 ya. Versi 4 ini kan Syamilah 4. Nah, dibuka foldernya. Di situ ada beberapa folder. Salah satunya adalah file namanya launcher nih ya. Launcher ini di double klik aja launchernya ya. Launchernya di double klik ya. Nanti tampilannya seperti ini dia. Nah, tampilannya model icon-iconnya berbeda sedikit ya. Berbeda ya. Ya. Jadi kalau kalian mendownload langsung dari Maktabah Syamilah yang ada sekarang, dapatnya yang versi 4. Ya. Dapatnya yang versi 4, karena yang versi 3 sudah nggak ada. Nah, sudah nggak ada. Oke, ini sepintas tapi bedanya di icon nih pojok kanan ya. Bedanya di icon. Ya. Ayo silakan. Yang di layar baru Explorer-nya Ustadz, bukan Syamilahnya. Syamilahnya nggak muncul? Enggak. Nah, Oh, bentar. Oke, saya stop dulu, ganti lagi. Nah, oke ini ya. Nah, iya sudah Ustaz. Oke, ini munculnya begini nih. Nah, munculnya begini kalau versi 4 ya. Jadi kalau kalian mendownload dari Maktabah Syamilah, dapatnya yang versi 4 ya. Saya punyanya yang ini kayaknya Ustaz. Gimana? Saya punyanya yang kayak gini. Oh, yang versi 4 ini berarti ya. Ya. Jadi versi 4 ini seperti tadi saya jelaskan ya. Masalahnya adalah orang tidak diizinkan lagi mengembangkan. Ya. Orang tidak diizinkan lagi mengembangkan Maktabah Syamilah sehingga tidak bisa menambah kitab-kitab baru. Ya. Tidak bisa menambah kitab-kitab baru, satu. Kemudian ada beberapa fasilitas ya yang hilang. Umpamanya di Syamilah versi sebelumnya itu ada fasilitas namanya fasilitas Muqaranatut Tafasir. Jadi kita cukup ngeklik ayat, nah, tafsirnya nanti bisa dibandingkan. Nah, di versi 4 ini tidak ada fasilitas itu ya. Fasilitas Muqaranatut Tafasir itu tidak ada. Nah, jadi kalau mau bikin perbandingan ya buka satu-satu ya, buka satu-satu. Gitu. Kemudian ada beberapa kitab tuh yang hilang dari versi 4 ya. Nah, beberapa kitab umpamanya fi Zilalil Quran tuh hilang udah nggak ada. Nah, dan semua buku dan kitab-kitab Qardawi hilang dari versi 4 ya. Buku-buku Qardawi hilang semua, buku-buku Said Qutb hilang semua ya. Buku-buku Dr. Muhammad Ali Salabi juga hilang semua. Jadi ada beberapa tokoh yang kitab-kitabnya tuh di-delete dalam Maktabah Syamilah versi 4. Ya. Dan beberapa fasilitas lain yang hilang. Ya. Beberapa fasilitas lain yang hilang. Jadi versinya lebih tinggi tetapi fasilitasnya turun. Ya. Fasilitas turun. Ya. Oke. Apalagi ini? Ini versi 4 ya. Nah, sekarang mau dijelaskan yang versi mana nih?
Nah. Halo? Mungkin yang versi nanti dibagikan sama Ustadz aja, Ustadz yang Versi 3? Iya, 3 ya. Ya. Oke. Nah, bentar ya. Saya harus install ulang yang 3 karena tadi sudah dihilangkan oleh yang 4. Karena dia bersifat menindih yang menghilangkan yang lama ya. Bentar. Jadi 2 jenis itu nggak bisa diinstal dalam satu laptop ya, Ustadz? Nggak bisa. Nah. Nggak bisa. Saya sudah coba, nggak bisa itu. Saya ulangi lagi ya. Upgrade 365 lagi ya. Ya. Ya ini tampilan yang versi apa? Tampilan yang versi 3 ya. Jadi menu-menunya banyak di atas begini versi 3 ya. Kemudian juga ada yang pakai tulisan begini ya. Karena versi 4 sudah nggak ada yang begini ya. Ikonnya hanya beberapa biji di pojok kanan aja. Tidak banyak seperti ini. Oke ini ya. Selanjutnya ya. Yang paling penting dalam menggunakan Maktabah Syamilah itu adalah kemampuan kita atau kemampuan kalian menemukan informasi ya. Menemukan apa? Informasi. Dan untuk mendapatkan informasi itu pintunya adalah mencari. Pintunya adalah mencari. Tapi sebelum saya berbicara mencari ya. Jadi kalau ada kesulitan ya, kalau ada kesulitan tentang Syamilah, silakan diklik musaadah di sini ya. Klik musaadah ya. Oke. Nah, setelah musaadah adalah syarhul barnamij ya. Nah, muncul nggak syarhul barnamij di tempat kalian? Enggak, Ustaz. Nggak muncul? Muncul ya. Enggak, Ustaz. Enggak. Bentar, kalau enggak saya ulangi lagi. Bentar. Ini ya. Nah, muncul kalau ini muncul semua nih ya. Nah, Ustaz. Ya. Jadi di Maktabah Syamilah sendiri itu ada namanya Syarahul Barnamij ya. Syarah atau penggunaan program Maktabah Syamilah ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, yang paling penting itu adalah kalian cari di Syarhul Barnamij itu di bagian namanya Al-Bahsu Al-Am wa Khiyaratuhu ini ya. Ini baris nomor 3 nih. Ya. Al-Bahsu Al-Am wa Khiyaratuhu ya. Oke. Jadi memang kalau ikut pelatihan harus membuka Syamilah. Ya. Oke, saya buka Syamilah saya ya. Ya. Ya, jadi yang paling penting dari Syamilahnya adalah bagaimana menemukan informasi yang ada dalam kitab-kitab tertentu. Ya. Dan untuk mendapatkan informasi itu pintunya adalah bahas. Ya, di sini ada bahas ya. Ini ada paling kanan malaf, sebelah kirinya adalah bahas. Ya. Bahas. Nah, bahas di situ ada banyak ya. Ada bahsun fil Qur'anil Karim, ada bahsun fil Kitabil Hali, ada bahsun fil Nusus, ada bahsun fil Anawin, ada bahsun fil Ta'liqat, ada bahsun fil Tarajim, ya. Ada bahsun fi bayanatil kutub wal muallifin, ya. Kemudian ada qaimatun nata'ijil bahsil mahfuzah,
dan ada ardu nataiji akhir bahsin. Ya. Jadi ini yang paling penting di sini nih ya. Nah, kelihatan di tempat kalian. Nah, Kelihatan Ustaz. jadi ada bahsun ini, pertama fil Qur'anil Karim, kedua fil kitab al-hali, kemudian fil nusus, fil anawin, fit ta'liqat, ya, fit tarajim, fi bayanatil kutub wal mu'allifin, fi qaimat nataijil bahsil mahfuzah, dan ardu nataiji akhir bahas. Nah, ardu nataiji akhir bahas. Ya. Nah, yang berikutnya nanti akan saya jelaskan lagi. Setelah yang dicari itu ketemu, ya, pekerjaan selanjutnya adalah copy paste. Ya, jadi fungsi Maktabah Syamilah itu adalah mempercepat proses copy paste. Ya, copy paste. Umpamanya bahsun fil Qur'anil Karim, ya. Ya, tampilnya seperti ini, bahsun fil Qur'anil Karim. Ya. Jadi nanti mungkin mau mengutip ayat, ya kan? Mau mengutip ayat. Tapi di surat apa ayat itu ya, dan ayat berapa, serta bunyi ayat lengkapnya dan sebenarnya seperti apa tuh nggak ingat persis. Nggak ingat persis. Nah, untuk menemukan tadi ayat yang tidak diingat persis itu, minimal nanti harus ingat satu kata, atau boleh juga lebih dari satu kata. Minimal satu kata. Ya. Umpamanya apa? Nanti menebak-nebak itu ayat yang bunyinya apa gitu. Ya. Coba. Hah? Yukhadi'unallah, Ustaz. Yukhadi'unallah ya. Nah, maka tulis saja di sini diuna, ya. Yukhadi'una. Nah, gini ya, ditulis. Oke. Nah, perhatikan ya, kotak kecil ini ya. Nah, yukhadi'un, ya. Kadang-kadang kan yang kita ingat itu nggak persis juga. Maka perhatikan kotak ini ada banyak hal yang perlu saya jelaskan ya. Pertama ini ada dua tabulasi ya. Satu adalah wawu, satu adalah au. Ya. Satu wawu, satu apa? Au. Ini bisa diklik begini nih. Ya. Satu wawu, satu au. Maksudnya begini. Kalau di mesin pencari seperti Syamilah ini ya, mesin pencari seperti Syamilah ini, semakin banyak yang kita entrikan, ya, semakin banyak kita entrikan. Ini kan ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Makin banyak yang kita masukkan sebagai entry, ya. Nah, kalau berhasil ketemu, itu ketemunya langsung ke poin yang kita tuju, ya. Ketemunya langsung ke poin yang kita tuju. Tapi juga peluang dapat dan ketemunya semakin sedikit, gitu ya. Itu kaidah mencari begitu ya. Jadi makin banyak kata-kata yang kita entry, peluang dapatnya makin kecil. Tetapi kalau berhasil dapat, itulah yang kita cari, gitu. Langsung to the point-nya. Ya. Gitu. Semakin sedikit entry yang kita masukkan, ya, semakin sedikit entry yang kita masukkan, peluang ketemu dan dapatnya besar. Peluang dapatnya besar. Tetapi belum tentu itu yang kita cari, gitu. Jadi memang ya ada sisi lebih dan ada sisi kurangnya ya. Jadi kalau yang kita entry itu sedikit, peluang ketemunya atau dapat hasilnya banyak. Tapi belum tentu yang disuguhkan pada kita itu yang kita maksud atau yang kita cari ya. Kalau yang kita entry banyak, peluang dapatnya sedikit. Tetapi kalau berhasil ketemu, itulah yang
itulah yang kita cari. Gitu. Tahu maksud saya ya? Umpamanya yukhadi'un ya. Pakainya wawu yukhadi'un satu ya. Perhatikan ini di sini ada kotak nih ya. Putih nih, bisa diklik ini kotak putih nih. Ya. Bisa diklik. Kalau kita klik begini contrengannya muncul ya. Itu artinya murattabatan ya. Murattabatan itu artinya kosakata yang kita entry harus urut persis seperti yang kita mau. Umpamanya yukhadi'unallaha ya. Walladzina amanu ya. Nah, ini ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Ini maksudnya adalah sama dengan kita menyuruh Syamilah, tolong cari di Quran kata-kata yukhadi'un, kata-kata Allah, kata-kata walladzina, kata-kata amanu, dan murattabatan, urut begitu. Ya, urut begitu. Ya. Gitu ya maksudnya. Terus di sampingnya ini ada mim. Ya. Mim. Sampingnya ada contreng. Mim itu singkatan dari kata mutobik. Ya. Mutobikun. Mutobikun itu maksudnya persis seperti itu. Ya. Persis seperti itu. Nah, itu ya. Jadi maksudnya sama dengan kita menyuruh Syamilah, tolong cari yukhadi'unallaha walladzina amanu, urut seperti itu dan persis seperti itu. Nah, gitu, persis seperti itu. Lalu di bawah di sini ya. Ini dicontreng juga adalah tajahulul furuq bainal hamazat wa nahwiha. Ya. Jadi abaikan, tajahul itu kan abaikan. Abaikan perbedaan-perbedaan dalam hal penulisan huruf hamzah. Ya. Perbedaan-perbedaan dalam hal penulisan huruf hamzah. Nah, kalau seperti ini sudah selesai entry kita, dicarinya di mana? Di atas ini bahsun fil Quran Al-Karim. Ini kan bahsun fil Quran Al-Karim. Udah, kalau sudah kita pencet ini yang gambar teropong di bawah nih ya. Gambar teropong ya. Nah, jadi kita klik begini ya. Nah, ini ketemu ya. Nah, ketemu satu tempat saja dalam Al-Qur'an ini hasilnya ya. Satu tempat saja yaitu surat Al-Baqarah ayat 9 ya. Bawahnya hanya satu saja. Yukhadi'unallaha walladzina amanu ya. Itu hanya satu kali di Quran ya. Surat Al-Baqarah ayat 9 halaman 3 ya, halaman 3. Oke. Coba saya tutup ya. Saya mau tunjukkan perbedaannya ya. Nah, kalau misalnya tadi hanya satu kata yang kita entry ya. Karena satu kata ya. Coba suruh nyari di Quran ya. Maka nah, dia ada dua tempat ya. Satu di surat Al-Baqarah ayat 9 halaman 3. Satu lagi adalah di surat An-Nisa ya, ayat 142 halaman Quran halaman 101 ya. Jadi kalau yukhadi'un nah, yukhadi'un saja yang suruh kita cari dapatnya 2. Dapatnya apa? 2. Jadi saya ulangi ke sini ya. Saya ulangi lagi. Jadi makin sedikit entry kita, dapatnya lebih banyak. Tapi tadi belum tentu yang banyak itu yang kita maksud, ya kan? Tapi kalau entry-nya panjang tadi, ya, dapatnya sedikit. Tapi kalau berhasil dapat, itulah yang kita cari, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada, Ustaz. Belum ada, ya. Ustadz, kalau au untuk apa? Ya, jadi kan gini. Au, saya nggak inget ya. Bunyinya itu yukhadi'un, gitu. Bunyinya itu yukhadi'un atau yakhda'un, ya kan? Atau apa? Yakhda'un.
Nah, saya nggak ingat itu, ya kan? Gitu kan? Nggak ingat. Dia yukhadi'un apa yakhda'un ya? Gitu. Nah, itu pakai au, ya. Jadi maksudnya tolong cari dan temukan yukhadi'un, atau kalau bukan yukhadi'un tapi apa? Yakhda'un. Yakhda'un. Nah, gitu umpamanya ya. Ya. Atau jangan-jangan dua-duanya, tapi atau itu au kan. Nah, gini ya. Jadi munculnya begini, yukhadi'un wa ma yakhda'un, ya kan? Tapi juga kalau ada yukhadi'un saja, ya bisa ketemu juga. Itu kalau kita ragu-ragu, au itu, ya. Nah, begitu juga kalau misalnya ya, kita mencari bukan di Quran, nah itu ya. Sekarang contohnya Quran dulu deh, ya, Quran. Oke. Jadi fungsinya au begitu ya. Atau tadi misalnya ya, yukhadi'un, tapi kalau meme-nya kita hilangkan begini, meme-nya kita hilangkan, ya, contohnya hilang, berarti maknanya kan ghairu mutobik, ya. Yukhadi'un tapi tidak persis berbunyi yukhadi'un, tidak persis tertulis yukhadi'un. Gimana? Nah, ini kalau contohnya dihilangkan, ya kan? Nah, kita klik hasilnya kira-kira gimana? Ya, jadi dia akan yukhadi'un juga dihitung oleh dia, yakhda'un juga dihitung oleh dia karena tidak harus persis kan? Gitu. Karena tidak harus persis berbunyi yukhadi'un, maka yakhda'un pun ketangkep dalam pencarian gitu. Pada saat meme-nya tadi contrengannya kita hilangkan ya. Contrengannya kita hilangkan begini ini, dia tidak hanya menemukan yukhadi'un tapi juga menemukan apa? Yakhda'un. Gitu. Umpamanya lagi contohnya umpamanya kusala umpamanya ya. Kusala ya. Ini kusala tapi ghairu mutobik umpamanya ya. Kita suruh cari ya. Nah, ini yukhadi'unnya masih kena juga ya. Ini kusala ya. Nah, hanya ada satu memang di Quran ya. Oke. Apalagi? Nah, sebelum saya lanjut ya. Oke. Pelajaran baru sekarang ya. Nah, kalau ini kan kepentingan kalian ini untuk bikin bahas ya. Untuk bikin bahas, berarti mencarinya bukan hanya di Quran, mencarinya di kitab kan. Mencarinya di kitab. Maka kalian bisa mengambil cara begini, bahas lalu fin nusus ya. Bahas lalu fin nusus begini ya. Nah, begini. Kalau fin nusus tampilannya seperti ini ya. Bahas fin nusus. Atau lewat sini nih gambar ini nih. Nah. Ini gambar teropong di sini nih ya. Ya. Di ikon-ikon ini. Ikon-ikon, nah di sini ada gambar teropong. Ini juga tampilnya begini ya. Oke ya. Nah, kalau finusus sekarang nanti mau mencari apa sekarang? Mau mencari redaksi kalimat apa? Ariddah, Ustadz. Nah, maksud saya gini. Kalau mencari itu jangan hanya satu kata. Kenapa? Nanti hasilnya terlalu banyak. Umpamanya begini ya. Oke, saya penuhi permintaan nanti. Kita ketik di sini ariddah ya. Oke. Ariddah itu mau dicari di mana? Umpamanya di tafsir ya. Di semua ini ada tafsir di sini ya. Jadi tolong cari kata-kata, maknanya kan begini. Kalimat ini maknanya adalah tolong cari
kata-kata ar-riddah, mau dicari di mana? Di tafasir. Ini belum ada di contreng nih. Nah, tafsirnya tafsir mana? Kalau seluruh tafsir, maka setelah tafsirnya dipiruin begini, maka selanjutnya adalah al-majmu'ah kulluha. Ini nanti tercontreng semua ini. Al-majmu'ah kulluha. Nah, tercontreng semua ya. Berarti kan nanti akan mengatakan tolong cari ar-riddah di semua kitab tafsir yang ada di Syamilah ini. Nah, udah. Ini contreng semua udah. Setelah itu pencet ini. Nah, gambar teropong lagi ya. Ya. Oke. Jadi dia akan menampilkan kosakata ar-riddah di semua kitab tafsir. Nah, pasti kan nanti akan bingung nih karena tafsir di sini jumlahnya ada di Syamilah saya jumlah kitab tafsir itu ada 458, ya kan? Gitu. Dan nanti meminta dari 458 itu menampilkan halaman berapa saja yang ada kata-kata ar-riddah. Maka ini hasilnya ada sekarang baru 83, 84, 86, 7, 8, 9, 100 ya kan. Ini 100 hasil nih, 100 hasil ya. Masih lanjut terus ya. Ini proses pencariannya masih lama nih ya. Karena yang dicari banyak ya, ada 458 kitab, hampir 500 kitab kan. Ya. Nah, tentu karena entry-nya cuma satu kata dan mencarinya di banyak kitab, nanti pasti akan bingung sendiri karena setiap hasil ini harus nanti baca. Ya kan? Nih. Fiyadi ahli riddah min mata'il muslimin. Momennya berikutnya lagi ya. Az-zahir bab fi riddah wal kufri wa alfadhihima ya. Jadi sehingga pencarian model begini tidak membantu anti untuk menemukan apa yang anti cari. Ya kan? Tidak membantu anti untuk menemukan apa yang anti cari. Gitu ya. Jadi hasilnya banyak, tetapi tidak membantu untuk apa ini pencarian ini. Gitu. Jadi nggak banyak berfungsi. Ya. Saya tutup saja. Apalagi umpamanya. Ya. Saya harus bertanya anti, karena yang memerlukan nanti anti. Ya. Saya membantu fasilitas saja. Ya. Gimana? Berarti cara mencari kata kunci yang baik itu bagaimana, Ustadz? Ya. Jadi kan pertama mencari itu harus sesuai dengan anti mau menulis tentang apa. Gitu kan? Sekarang anti punya judul apa dibahas? Yang terbayang aja punya judul apa? Khalaqal insan misal. Iya, khalaqal insan tuh berarti khalaqal insan itu kan bisa khalqul insan, bisa ya. Penciptaan. Macam-macam. Penciptaan manusia, khalaqal atau khalqal. Penciptaan manusia. Itu maksud saya kalimat khalaqal insan itu masih terlalu umum juga. Oh. Nanti hasilnya terlalu luas. Akan ada ribuan hasil. Nah, kalau ada ribuan hasil, nanti harus menyeleksi lagi. Gitu. Jadi harus begini, umpamanya taruhlah judulnya Khalqul Insan. Tapi kan pasti anti melakukan pembatasan kan? Pembatasan itu kan macam-macam. Nah, bisa kitab tafsir tertentu, ya kan? Bisa surat-surat tertentu, gitu. Nah, itu maksud mencari itu begitu maksudnya, ya. Jadi Syamilah itu bukan berarti terus barang yang kita suruh dengan kata apa saja dia mampu menyediakan, enggak. Dia juga mengikuti kita. Kalau entry kita terlalu minim, kecil, hasilnya terlalu luas. Gitu. Apalagi coba, kalau khalqul insan masih terlalu ini. Nah,
Al-Afkar Al-Intihari fi suratil Maryam Ustaz. Fi surati Maryam. Intihari. Naam. Oh. Intihari ya. Bunuh Naam. diri maksudnya. Naam. Itu maksudnya apa tuh afar ini? Iza qalat Maryam ya laitani kuntu mittu. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu Naam. nasiyan mansiyya. Jadi kalau seperti itu, jadi mencarinya bukan al-afkar al-intihari ya, tapi mencarinya entry-nya pakai ayatnya saja ya. Jadi nanti mencarinya pakai ayatnya karena belum tentu kata-kata itu ada di kitab tafsir ya. Tapi dicari pakai entry ayatnya. Jadi ditulis saja di sini. Ya laitani ya. Mittu qabla hadza ya kan? Nah. Gitu ya. Nah, ditulis di sini. Bisa juga begini, bisa juga begini. Ya, laitani ya. Terus mittu di bawahnya. Ya. Qabla hadza ya. Bisa begini cara mengentrinya ya. Nasyan ya. Terus mansia ya kan? Nah. Apa bedanya antara ditulis lengkap di sini sama ditulis di bawah ini? Kalau ditulis lengkap satu baris, tulis lengkap satu baris, itu artinya kita mensyaratkan kosakata itu satu baris itu harus ketemu semua, ya kan? Tapi kalau dipisah-pisah di sini, dipisah-pisah seperti ini, kita tidak mensyaratkan dalam satu baris, ya kan? Gitu ya. Nah, udah kita entry ini laitani mittu qabla hadza nasyan mansiya. Terus kita pilih tafsir ya, tafsir begini. Majmu'ah kuluhannya diklik supaya tercontreng semua kita tafsirnya. Baru kita klik teropongnya ya. Begini ya. Nah, begini ya. Ini hasilnya lebih sedikit. Tapi karena lebih sedikit itu lebih spesifik dia, ya. Lebih spesifik. Ya. Oke. Nah, kalau sudah berarti memang harus anti baca satu-satu begini. Baca satu-satu, ya kan? Gitu. Jadi setelah dapat hasil memang harus dibaca. Dibaca satu-satu. Ada nggak yang cocok dengan yang saya cari tadi ya? Al-afkar al-intihariyah tadi. Ada nggak gitu ya? Nah, jadi dibaca. Kalau nggak cocok, pindah lagi hasil berikutnya, ya kan? Gitu. Nah, kalau nggak cocok lagi, berikutnya lagi, gitu kan? Begitu sampai semua hasil ini kita baca satu persatu. Ya. Nah, gini. Ini yang didapatnya masih ayat semua itu, yang tafsirnya belum ya. Nah, ini baca tafsirnya umumnya di sini ya. Ini tafsir Tobari ya. Nah kadang-kadang begini, yang tampil di layar ini belum selesai sebenarnya. Yang umumnya ini ya. Sekarang Tobari ini yang muncul adalah al-qaul fi ta'wil qouli ta'ala fahamalatuhu fantabadat bi makan qasiyah fa'ja'al makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ini belum selesai. Kalau belum selesai, perhatikan di sini. Nah, di atas ini ya. Ada panah nih. Ada banyak panah ini maksudnya buka halaman berikutnya ya. Ini tali itu ya. Begitu kita bawa mus kita ke sini, muncul tali begini ya. Itu maksudnya buka halaman berikutnya. Baca lagi ya kan. Wa fi hadzal kalam matrukun turika dzikruhu istighna'an bidalalati ma dzikra minhu anhu. Terus baca lagi gitu ya. Nah, kalau nggak ketemu yang kita maksud, ganti hasil berikutnya begitu. Ya. Nah, oke, saya kasih masukan juga. Karena kalian mau menulis bahas ya. Jadi pada saat menggunakan maktabah syamilah, kalian tetap harus membawa kertas atau buku, bagusnya buku ya. Buku dan pulpen. Buku dan apa? Pulpen. Kenapa? Karena tidak semua hasil yang di syamilah di laptop bisa ditandai di laptop, harus ditandai di kertas. Nah, ditandai di
kertas, sehingga sewaktu-waktu kalian perlu lagi, ya, sudah dicatat di sini umpamanya ini ya, halaman ini ya, umpamanya halaman ini. Ditulis ini. Oh, tafsir Tabari Jamul Bayan Tahqiq Syakir ya. Di sini ada namanya nih. Di atas ini atau di bawah sini ya. Nah, juz 18 di bawah ini, juz 18 halaman 171 ya. Nah, itu ya. Nanti pindah lagi, halaman lagi, hasil lagi, mana lagi gitu ya. Nah, kalau ada cocok, tandain lagi. Oh, itu nama kitabnya apa, juznya berapa, halaman berapa. Ditulis di kertas. Kalau saran saya jangan sembarang kertas, tapi di buku ya. Kalau kertas nanti gampang hilang lembaran-lembarannya. Kalau buku kan satu bundel gitu ya. Begitu. Oke, apa lagi? Ustadz, yang dimaksud juz itu jilid ya, Ustadz? Dia kadang-kadang jilid, kadang-kadang juz itu anak dari jilid. Ya. Anak dari jilid. Jadi maksudnya satu jilid kadang-kadang isi 2 juz. Nah, gitu. Makanya juz itu ya juz, bukan jilid. Nah, juz itu juz, bukan jilid. Karena banyak kitab dicetak itu satu jilid, kadang-kadang beberapa juz sekaligus. Nah. Oke. Apa lagi? Afwan Ustadz, Ya. untuk membuat bahas yang baik itu apakah kita memang harus mencari tafsir dari 400 sekian buku tafsir atau cukup beberapa saja, Ustadz? Oh, kalau bahas yang baik sih bukan begitu kaidahnya. Ya. Bahas yang baik itu satu ya, tema itu belum pernah dibahas orang. Itu. Nah, temanya memang belum pernah dibahas orang. Kalau tema itu sudah dibahas orang sih, itu mah bukan bahas namanya ya. Gitu. Bahas itu kan artinya mencari. Jadi dia harus menemukan sesuatu yang baru. Salah satu indikator baru itu ya belum pernah dibahas orang. Satu ya. Yang kedua, ya. Nah, dia dalam bahasnya itu ya membandingkan banyak sumber. Nah, membandingkan apa? Banyak sumber. Semakin banyak sumber yang dia buat perbandingannya, nah kualitas bahasnya semakin bagus. Ya. Gitu. Oke. Yang berikutnya umpamanya bahas yang bagus itu ya. Jadi yang dimaksud membandingkan itu bukan kayak clipping. Tahu clipping? Pokoknya ada bahan digunting tempel, ada bahan gunting tempel, ada bahan gunting tempel, enggak ya. Jadi yang ditulis dibahas itu memang sudah merupakan hasil olahan dan hasil cernaan. Hasil olahan dan hasil apa? Cernaan. Jadi tidak asal gunting dan tempel, nggak asal gunting dan tempel, gitu ya. Maka membaca banyak sumber itu adalah syarat, Pak, salah satu syarat bahas yang bagus. Tetapi nanti menuangkan hasil perbandingannya itu bukan berarti dengan cara gunting tempel, ya. Gitu ya. Umpamanya begini ya, umpamanya tadi ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya ya. Umpamanya anti mengatakan begini dibahas. Terkait dengan ayat ini saya telah membaca ya tafsir A, tafsir B, tafsir C, tafsir ya, dan seterusnya, dan semuanya menjelaskan tentang ide atau tentang sebuah gagasan atau tentang fikroh atau sebuah informasi bla 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 gitu. Gitu. Tapi apa yang nanti baca kan nggak harus ditampilkan dalam bentuk gunting tempel semua gitu. Ya kan? Begitu, itu salah satu kriteria dan ciri bahas yang baik ya. Apalagi? Nah, berarti kalau redaksinya seperti tadi, saya sudah membaca dari sini yang menjelaskan begini itu apakah perlu ditulis catatan kaki ya, harus. semua yang dibaca itu, Ustaz? Harus catatan kaki ya. Makanya di antara tanda-tanda bahas atau makalah yang bagus itu adalah pada setiap halamannya
pada setiap halamannya itu minimal menyebut 3 nama kitab, ya, minimal menyebut 3 nama tokoh, gitu, ya kan? Begitu. Ya, nama kitab dan nama apa? Tokoh. Nah, gitu. Tetapi teknisnya bukan dengan cara tadi gunting dan tempel, ya, begitu, ya, begitu. Ya kadang-kadang sih ada yang nakal juga, ya, bikin bahas itu 5 halaman, catatan kakinya cuma 1. Ya. Itu bukan bahas, itu namanya clipping itu, ya, itu namanya clipping bukan bahas. Jadi dia mengambil teks orang sepanjang 5 halaman dimasukkan dalam bahas dia, ya. Nah, itu bukan bahas itu namanya clipping namanya, ya. Namanya clipping. Oke. Ya untung saja kalau di Setiu ini dosanya murah-murah itu. Kalau di kampus lain tuh ketemu bahas 5 halaman begitu langsung dibuang itu biasanya oleh pembimbing itu. Langsung dibuang aja, ini bukan bahas ini clipping nih. Gitu. Jadi nggak pakai tanggung-tanggung, dibuang atau kadang-kadang langsung dirobek-robek, ya kan? Langsung dirobek-robek. Ya, untung aja di Setiu tidak ada dosen yang begitu, ya. Oke, ada lagi. Ada lagi, ya? Oke, itu masalah menemukan, ya. Nah, kalau sudah menemukan, maka pekerjaan berikutnya adalah ya, paste, ya. Paste. Umpamanya kayak tadi nih, ya. Ya. Saya ulangi lagi. Ya. Kan kalau sudah dapat informasinya yang kita perlukan itu kan informasi itu kita copy kan dan kita paste. Di dalam bahasa ada kaidah-kaidah copy pastenya, ya. Ya, tidak boleh mengcopy lebih dari 1 halaman, tidak boleh, ya. Kalau misalnya yang kita copy lebih 1 halaman harus ada teknik memotongnya. Harus ada teknik itu pelajaran bahas itu bukan pelajaran Syamilah, ya. Kalau Syamilahnya begini umpamanya, ya. Ini umpamanya tag ini kita perlukan, ya. Segini ini kita perlukan umpamanya, ya. Di blok saja begini, ya. Seperti ngeblok Microsoft Word saja, blok, ya. Nah, oke. Setelah di blok, saran saya itu ini kan bisa klik kanan lalu copy, ya kan? Bisa. Bisa juga Ctrl C, ya, menggunakan Ctrl C, itu copy juga. Tapi saya menyarankan untuk bahas, ya, nanti ngeklik yang ini nih atas nih, ya, Naskhun Nas ini, ya. Nanti ngeklik yang ini nih. Nah, coba lihat pergerakan mouse saya, ya. Jadi tidak menggunakan klik kanan, tidak menggunakan Ctrl C, tapi ngeklik ini nih, Naskhun Nas di sini nih, ya. Oke, ya. Udah lihat semua? Udah Ustaz. Nah, sudah klik begini. Ini keuntungannya apa, ya? Mohon maaf, laptop saya nggak ada buat Microsoft Word-nya, ya. Tapi saya menggunakan alternatif. Ya. Nah, lalu buka. Saya nggak pakai Microsoft Word, ya. Maaf, bentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kan sudah copy, paste di sini. Nah, ini keuntungannya kalau kembali ke Ustaz, itu PS-nya di mana, Ustaz? Bentar. Ini ya, tadi keuntungan ngeklik ini, Naskhun Nas ini adalah pada saat dipaste di Microsoft Word atau aplikasi lain, nanti sumbernya akan terbawa. Sekarang saya tutup dulu ininya, ya. Saya akan tunjukkan, saya tidak pakai Microsoft Word tapi pakai Wordpad, ya. Nah, ini perhatikan di sini nih, ya. Bentar, saya share dulu.
Perhatikan di sini ya. Jadi karena dengan teknik ngeklik tadi, ngeklik icon tadi, sumbernya akan ke bawah di sini nih, di atas nih. Nah, sumbernya ke bawah, ya kan? Oke. Nah, Bentar, saya tutup sekarang. Beda kalau misalnya, ya, umpamanya nih ya, ini masih di blok nih, saya klik kanan, lalu pilih copy, ya. Bentar, saya share dulu. Lupa, ini harus selalu share screen. Ya. Sudah ada share screen belum nih? Sudah ya? belum Ustadz. Belum Ustadz. Nah, oke. Nah, sudah. Mana tadi? Hah? Ini umpamanya ya, udah share screen. Ini kita blok begini umpamanya ya. Blok ini, lalu klik kanan kan? Di situ ada opsi copy kan? Umpamanya pakai copy ini, ya. Nah, copy. Saya stop lagi. Saya buka, saya share Wattpad saya. Nah, kalau pakai teknik klik kanan copy tadi, terus saya paste di sini, nah, dia nggak keluar ini. Sumbernya nggak ke bawah itu, sumbernya itu. Nah, nih, sumbernya tidak ke bawah, ya kan? Itu ya. Satu. Klik kanan ini dia mengcopy sesuai dengan font di Syamilahnya. Berarti fontnya 22 ukurannya ya. Fontnya 22. Sehingga kalau untuk bahas ini nggak sesuai dengan bahas kita. Nggak sesuai dengan bahas kita. Tapi kalau dengan klik tadi, Naskhun Nas tadi, Naskhun Nas yang pakai icon tadi, fontnya akan menyesuaikan dengan bahas kita. Nah, fontnya berubah jadi kecil menyesuaikan dengan posisi bahas kita dan ada sumbernya. Itu perbedaan teknik ya. Perbedaan teknik. Jadi bukan klik kanan begini atau bukan dengan cara Ctrl C, tetapi dengan mengklik ini ya. Ini yang di sini nih ya. Supaya fontnya langsung menyesuaikan dengan posisi bahas kita di Word sana dan juga mencantumkan referensinya langsung ya. Walaupun posisinya perlu diubah tentu ya, perlu diubah dan digeser. Itu ya. Ini kalau sudah menemukan informasinya untuk copy paste ya. Oke, apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Ustadz, berarti tadi yang sumbernya itu dijadikan footnote ya Ustadz? Nah, nanti dipindah ke footnote ya. Sudah tahu belum cara bikin footnote? Udah sih Ustadz. Wah, kalau belum tahu perlu pelajaran lain. Tapi saya di sini tidak ada Microsoft Word, jadi nggak bisa memberi contoh. Nah, di laptop saya nggak ada Word-nya, ya. Ini laptop memang bukan untuk pekerjaan itu ya. Nah, kalau saya perlu Word pakai laptop yang lain, ya. Oke. Jadi di laptop saya ini tidak ada Word, tidak ada PowerPoint ya. Oke. Ada lagi? Mungkin sementara itu dulu ya, disambung lagi pertemuan yang akan datang. Silakan kalian cari pengalaman dulu, ya. Cari pengalaman dulu supaya pertanyaannya lebih banyak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya juga bingung mau ngajarin apa, ya kan? Jadi kalau sudah ada kasus, sudah pertanyaan, ada ini baru saya bisa memberikan arahan, ya. Itu mungkin dari saya, ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara, ya. Ya. Boleh dilanjut lagi pertemuan yang akan datang, tapi sarankan cari kasus dulu ya. Cari kasus dulu. Ya. Iya, baik Ustaz. Teman-teman, ini benar udah nggak ada yang nanya lagi. Oke, ada. Baik Ustaz. Jazakumullah khair kepada Ustadz Musyafa. Ini nanti pasti banyak banget nih Ustadz yang bakal ada kasus-kasus kalau kita udah nyoba. Iya. Nanti boleh pertemuan selanjutnya Ustadz ya. Boleh. Ya.
Ustadz di sebelumnya nih, kalau misalkan kita mau minta folder ke Ustadz, boleh minta alamat rumahnya nggak nih Ustadz? Oh, boleh, boleh. Saya tulis di chat ya. Oke. Saya tulis di chat ya. Ya. Bentar. Ya, sudah saya kirim ke chat ya. Teman-teman bisa di screenshot atau di copy dulu sebelum nanti hilang ya. Ustadz, jazakumullah khair. Ustadz, semoga dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh pimpin buat doa penutup sekalian Ustadz kalau berkenan. Baik, kita tutup ya dengan doa kafarat majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Bayakum. Ya. Jazakallah Ustaz. Kak, rekamannya boleh minta nggak? Kenapa? Rekaman